Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfidian Syarifah dengan NIM 18821500049 dengan mata kuliah Emotional Intelligence, dosen pengampu Ibu Dr. Sriwatini, MPD, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video ini saya ingin mempresentasikan tentang materi emotional intelligence. Apa itu emotional intelligence? Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan intelijen mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Selanjutnya, kecerdasan emosional IQ juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut Daniel Goldam, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik, dan berhubungan dengan orang lain. Menurut Peter Salovey dan John Mayer, kecerdasan emosional ialah kemampuan mengerti dan mengendalikan emosi. Menurut Cooper dan Sawaf, kecerdasan emosional adalah kemampuan mengindra, memahami, dan dengan efektif menerapkan kekuatan, ketajaman emosi sebagai sumber energi, informasi, dan pengaruh. Yang terakhir, menurut Siegel, kecerdasan emosional ialah bertanggung jawab atas harga diri, kesadaran diri, kepekaan sosial, dan adaptasi sosial. Selanjutnya, tujuan mempelajari emotional intelligence, yaitu mampu untuk memahami dan mengelola emosi. Kamu bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif, meskipun di bawah rasa stres. Selanjutnya, manfaat memiliki emotional intelligence. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Kecerdasan emosional yang tinggi dapat membuat seseorang mampu mendengarkan dan memberi respons secara baik dengan rekan kerja. Yang kedua, mampu menerima masukan. Kritik tentunya sangat penting agar seseorang menjadi lebih berkembang. Seseorang yang cerdas IQ-nya dapat menerima kritik dengan baik tanpa melakukan pembelaan diri. Yang ketiga, membantu IQ untuk membuat keputusan. Yang keempat, mengetahui cara memilih tindakan yang tepat saat berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, kemudahan untuk dapat memahami seseorang. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Yang pertama, ranah intrapribadi atau inner self. Ranah pribadi ada dalam diri. Yang kedua, ranah antar pribadi atau keterampilan berinteraksi. Yang ketiga, ranah penyesuaian diri, menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Yang keempat, ranah pengendalian stres atau kemampuan menanggung stres tanpa harus ambruk, hancur, kehilangan kendali, atau terpuruk. Yang kelima, ranah suasana hati umum atau kemampuan kita bergembira sendirian dan orang lain, serta keseluruhan rasa puas dan kecewa yang kita rasakan. Selanjutnya, hambatan dan tantangan mengelola emotional intelligence. Yang pertama, saat
saat emosi negatif muncul dapat menghambat membuat keputusan secara bijak. Biasanya, kamu akan kesulitan untuk berpikir jernih dan lebih terbawa perasaan. Yang kedua, memendam perasaan terlalu lama bisa membuat pengaruh kurang baik terhadap kondisi emosionalmu. Tak jarang, emosi yang dipendam terlalu lama tiba-tiba meledak ketika sudah tak tertahankan lagi. Yang ketiga, mudah terpancing emosi negatif ketika menghadapi orang yang menyebalkan. Sebelum memberikan respon, pikirkan dulu apakah tindakanmu akan membawa konsekuensi negatif atau tidak. Slide selanjutnya, contoh implementasi emotional intelligence di lingkungan kelas. Yang pertama, jika seseorang memiliki kecerdasan emosional yang rendah, maka tidak mampu mengendalikan emosi negatifnya, sehingga muncul rasa cemas, khawatir dalam dirinya dan membuatnya tidak dapat berpikir jernih. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, dia akan mengendalikan emosi negatif tersebut agar lebih tenang dalam menghadapi masalah tersebut dan dapat berpikir jernih untuk menjawabnya. Contoh lainnya, ketika menjadi seorang guru, maka harus mengelola kecerdasan emosionalnya untuk memberikan pemahaman diri sendiri dan orang lain secara efektif, berhubungan baik dengan siswa, dan memudahkan menghadapi tantangan yang berubah-ubah. Contoh selanjutnya, contoh implementasi emotional intelligence di lingkungan kampus. Yang pertama, mampu mengelola atau menjadwalkan mata kuliah dan tugas-tugasnya dan mengerjakan tugas-tugas sesuai atau secara tersusun dengan deadline-nya. Contoh selanjutnya, berhubungan baik dengan pihak-pihak kampus, contohnya dosen, mahasiswa yang lainnya, dan dapat memahami emosi seseorang yang dikeluarkan. Selanjutnya, contoh implementasi emotional intelligence di lingkungan kerja. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan sosialisasi, mengasah empati dalam suatu tim, dan memahami emosi yang dikeluarkan oleh orang lain. Contoh lainnya, mengendalikan diri saat dihadapkan oleh tekanan stres dari atasan dengan masalah tugas. Selanjutnya, contoh yang terakhir, contoh implementasi emotional intelligence di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama, membantu kegiatan yang ada di masyarakat dengan bergotong royong. Yang kedua, bermusyawarah dan mencari keputusan. Dan contoh yang lainnya lagi, yang terakhir, bersifat empati atau peka terhadap lingkungan, memberi makanan kepada orang yang membutuhkan di sekitar rumah atau tetangga di rumah. Selanjutnya, implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Salah satu kemajuan yang ada di revolusi industri 4.0 adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kedepannya akan banyak bermunculan robot-robot cerdas yang mampu meringankan pekerjaan manusia dan meningkatkan produktivitas kerja. Contohnya,
aplikasi Google Lens, yaitu aplikasi yang dapat memudahkan mengekspresikan apa yang ingin disampaikan. Namun, secerdas apapun program kecerdasan buatan, ia tetaplah robot tanpa emosi. Oleh karena itu, di era revolusi industri 4.0, sentuhan emosi akan menjadi barang yang semakin langka. Sikap yang tulus, pemahaman akan kebutuhan manusia, rasa empati merupakan hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh robot secanggih apapun. Semua hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola emosi. Pada era Society 5.0, khususnya pada bidang pendidikan, siswa atau mahasiswa dalam proses pembelajarannya langsung berhadapan dengan robot yang khusus dirancang untuk menggantikan tugas pendidik atau dikendalikan oleh pendidik dari jarak jauh, sehingga proses belajar mengajar dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, baik dengan adanya tenaga pengajar ataupun tidak. Pada era Society 4.0, hampir semua bidang pekerjaan kerah putih bisa digantikan, yang pada dasarnya mengandalkan kemampuan kecerdasan buatan AI. AI bukanlah hanya perangkat yang akan membantu manusia, melainkan juga bisa menggantikan manusia. Tetapi peran AI sebagai pendukung kinerja SDM, sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlunya pengembangan kompetensi oleh sumber daya manusia, yaitu kompetensi yang tidak dapat dilakukan oleh AI. Salah satunya yaitu meningkatkan soft skill. Demikian presentasi tentang materi emotional intelligence, tentang pengertian, contoh mengimplementasikan dalam lingkungan, dan contoh mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di era global digital. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.